kepala negara darurat, itu dalam 1 bulan mesti dipilih. Ini kepala daerah yang akan menguasai separuh dari suara menjelang pemilu itu dibiarkan untuk mengakumulasi kekuasaan dia, mulai mengancam dan seluruh bayangan buruk dari perpolitikan otoriter udah bisa kita Kalau tindakan itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tercela, itu syarat atau dasar untuk melakukan impeachment. Ya mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hadir lagi di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, mengulik secara dalam dan tajam apa yang hendak didiskusikan. Hari ini menjadi begitu spesial karena saya ditemani tidak hanya oleh Novel Baswedan, tapi orang yang menggemparkan labirin di Indonesia, yaitu Rocky Gerung. Oke, teman-teman, nih saya bersama 2 kawan lama dengan pikiran baru. Biasanya di sini kita tanyanya bukan hanya sehat, Bung Rocky. Apa? Waras nggak? Karena kewarasan itu jadi penting di situasi yang sangat mengacaukan. Betul, di tengah orang gila kita mesti tanya, Anda masih waras nggak? Kegilaan politik juga itu membahayakan Republik. Nah, ngomong di kegilaan politik. Yes. Ini ada satu situasi yang nggak umum, hanya di Indonesia. Orang dipilih, orang mengaku negara demokratis, tapi dalam 2 tahun ini orang tidak dipilih tapi ditunjuk. Dia berasal dari karier ASN, ditunjuk secara politik oleh kekuasaan, dan mempunyai mandat politik. Yang akhirnya adalah dia tidak berinduk dan berpucuk pada siapa pemilihnya, tapi siapa yang menunjuk. Dan ini kekacauan demokratik pertama dalam jumlah cukup besar. Ternyata, Bung Doki, dari 272, itu seluruh Indonesia ya, itu jumlah penduduknya itu, kalau dihitung, karena di Jawa aja udah jadi 6, itu lebih dari 100 juta, jadi lebih dari 50% voters kita, itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang menjadi kepala daerah, penjabat kepala daerah namanya, tapi tidak melalui proses pemilihan dalam waktu 2 tahun, 2,5 tahun. Apa komentar? Konstitusi kita bunyinya negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Pasal 1 angka 2. Pasal 1 ayat 2 tuh. Dan inti dari kedaulatan rakyat artinya minta izin pada rakyat kalau ingin memimpin rakyat. Kan itu dasarnya. Yang kemudian disebut sebagai sirkulasi elit, atau lebih tepat lagi itu legitimasinya dari mana seorang pemimpin di dalam sistem demokrasi? Ya dari kompetisi. Dan itu yang membedakan sistem republik dan sistem kerajaan itu. Tapi kalau misalnya atas alasan diskresi administratif, maka oke, mesti diangkat pejabat karena ada kesulitan waktu segala macam itu. Timing kalender bernegara belum pas. Ya oke, angkat aja sementara 2 minggu tuh. Itu namanya sementara tuh. Supaya kenapa harus 2 minggu? Supaya dia nggak punya surplus waktu untuk korupsi, untuk memperbesar kekuasaannya. Kan itu yang disebut kedaruratan tuh. Tapi kalau kedaruratan itu 2,5 tahun, lalu 270 pejabat birokrat lagi ditaruh di situ dengan ditunjuk, itu artinya dia harus mengabdi pada si yang memberi arahan atau nanda tangan surat pengangkatan itu kan. 2,5 tahun itu separuh dari tahun pemilu. Jadi bayangkan misalnya orang memimpin setengah tahun, separuh dari tahun pemilu, legitimasinya apa itu? Nah di situ akumulasi arogansi, bribery bisa berlangsung. Kalau dia 2 minggu dia merasa ini aman nih, dia terusin niatnya buat korupsi, mungkin 2 minggu pertama ya masih ragu-ragu. 2 minggu kemudian makin enak dia karena jadi terus 2,5 tahun itu pasti korupsi. Itu yang dimaksud oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt. Ini absolute power corrupt absolutely. Dia pasti jadi absolut karena tidak ada yang kontrol. Ada yang menarik di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kalau presiden dan wakil presiden mangkat, maka otoritas sebagai lembaga presiden itu dijabat oleh 3 orang. Ya, dan itu disebutkan di situ secara clear. Kalau dia angkat itu menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, setelah 1 bulan harus dilakukan pemilihan oleh MPR. Jadi contohnya itu jelas.
Untuk seorang presiden aja perlu dilakukan gini, untuk kepala daerah yang lain, kenapa mesti sampai 2,5 tahun? Itu pertanyaannya kan itu. Itu kalau yang baca undang-undang itu waras. Tapi kan dia ingin ada kegilaan itu. Siapapun yang memanfaatkan peluang tanpa konsultasi pada rakyat, yang namanya pilkada itu kan konsultasi pada rakyat. Lalu minta izin pada rakyat. Itu artinya, kalau kita lihat misalnya kasus di Peru hari ini nih, presidennya di-impeach dan langsung ditangkap gitu. Yeah. Karena melanggar bagian yang paling sakral dari konstitusi, yaitu mengabaikan mandat rakyat. Karena dia mau langsung intervensi pada parlemen, nggak bisa itu. Polisi tangkap presiden itu, ditanya sama wartawan, Anda berani tangkap presiden? Enggak, bukan presiden yang saya tangkap. Orang yang di dalam undang-undang itu dilarang untuk memanipulasi kekuasaan, kan begitu kan? Itu hal yang paralel juga di Indonesia kan. Tapi kalau kita maksimalkan misalnya argumen hukum kita atau landasan filosofi, memang mesti ditangkap. Karena dia mengabaikan kedaulatan rakyat. Atau lebih jelas lagi, Pak Jokowi mengabaikan kedaulatan rakyat, perintah pasal 2, dan dengan contoh yang paling konkret di pasal 8 tadi itu. Dalam keadaan kedaruratan pun itu, ini kepala negara darurat, itu dalam 1 bulan mesti dipilih. Yes. Ini kepala daerah yang akan menguasai separuh dari suara menjelang pemilu itu dibiarkan untuk mengakumulasi kekuasaan dia, mulai mengancam dan seluruh bayangan buruk dari perpolitikan otoriter udah bisa kita. Kalau tindakan itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tercela, itu syarat atau dasar untuk melakukan impeachment. Ya mesti. Kalau pakai konstitusi ya. Ya saya ingin ini dijadikan dalil kalau cucu Pak Muhammad Hatta ya, siapa kemarin yang yang mengajukan perempuan yang sangat muda itu dan mengerti tentang cara bernegara yang masuk akal. Tambahkan argumen hukum ini bahwa itu bukan sekedar melapor pada PT UN untuk dibatalkan. Yang memberi perintah itu atau yang membuat aturan itu di-impeach tuh. Ya. Itu kan langsung pada presiden kan yang melalui Menteri Dalam Negeri. Ada proses yang menarik juga, nanti mungkin tanyakan Mas Novel. Ini juru bicara KPK itu ngomongnya gini, Mas. Dari 2000 dia mengatakan ini 2022 ke 2024 ada 272 kepala daerah yang akan diganti jadi penjabat kepala daerah. Dia mengatakan kalimat langsungnya, proses transisi dan pengisian pejabat ini penting menjadi perhatian kita bersama karena proses ini seringkali menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktek-praktek korupsi. Nah itu kalau KPK mensinyalir itu artinya sudah terjadi sebetulnya. Itu PLT-nya ngomong gitu. Nah itu pertanyaannya ke Mas Novel, Mas ternyata dari 2004 sampai 2021 Mas, pelaku korupsi yang berasal dari proses politik itu 310 anggota dewan dan DPRD, 22 gubernur, 148 wali kota dan bupati. Ada begitu. Jadi faktanya tuh ada gitu loh. Gimana tuh Mas? Memang gini Mbak Bibi, beberapa waktu belakangan ini setelah korupsi di sektor sumber daya alam itu banyak disoroti, ternyata ada pergeseran perilaku korupsi. Banyak perilaku korupsi itu yang polanya adalah jual beli jabatan. Dan itu banyak juga OTT-nya. Mungkin kita ada beberapa lihat di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada. Paling banyak di mana? Jawa Tengah. Saya kan itu dari yang tertangkap. Tertangkap kan bukan berarti yang lain tidak berbuat. Iya, betul. Ketika ada jabatan yang punya kewenangan besar, apalagi kewenangannya itu bisa dikaitkan dengan finansial gitu ya, bisa memperoleh keuntungan finansial, maka biasanya kalau diperdagangkan atau dijual itu jabatan harganya mahal. Masalahnya adalah kepala daerah ketika pejabat sementara itu waktunya pendek, mungkin dia nggak bisa berbuat banyak. Betul. Tapi ketika panjang kan ini menjadi menarik. Jadi saya juga menduga apa yang dikatakan dari KPK tadi bisa jadi itu benar. Dan memang perlu diamati dengan sungguh-sungguh karena ketika kemudian itu menjadi transaksi, bisa jadi kemudian ada orang-orang di belakang itu yang punya kepentingan bisnis yang ilegal tentunya dia akan berupaya untuk membiayai atau mendorong orang-orang yang dia bisa atur untuk dijadikan pejabat seperti itu. Ya, Mbak. Sebenarnya di dalam salah satu peraturan pemerintah ini saya dalam catatannya 49 tahun 2008 pasal 1 pasal 2 itu diatur kewenangan yang terbatas terhadap pejabat-pejabat ini. Misalnya saja dia tidak boleh membuat kebijakan pemekaran daerah atau yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Dia tidak boleh mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang sebelumnya.
Jadi dibatasi itu. Tapi oleh keputusan Menteri Dalam Negeri, itu dibatalkan semua. Bahkan boleh memutasi pejabat. Nah kalau kasih contoh DKI itu jadi menarik. Sekdanya digusur. Orang-orang tertentu yang ini juga terjadi pergeseran-pergeseran. Sampai BUMD-nya pun digusur. Dan itu sudah terjadi. Jadi kalau praktek korupsi terjadi, ternyata ada legitimasi itu Bung Rocky. Legitimasi itu melalui satu keputusan yang sebenarnya peraturan pemerintahnya mengatakan nggak boleh begitu. Tapi dijustifikasi melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. Jadi kayak justifikasi terhadap how to control. Ya. Itu terjadi itu. Ya itu tadi kita bicara labirin kan. Labirin itu hanya bisa kita lihat pintu-pintu jebakannya itu kalau kita ada di atas menara tuh. Betul. Dari atas baru kita tahu labirin. Nah orang yang bikin ini dia ada di atas menara. Karena itu dia pasang orang-orang ini sebetulnya. Lalu kita disibukkan ini kan soal administrasi aja. Tetapi ini satu paket berpikir untuk memperpanjang kekuasaan tuh. Dan memungkinkan akumulasi uang itu disetor dengan segala macam jenis rekening baru yang akan dibuka. Lalu nanti akan ada alasan hukum macam-macam, ini kan diskresi karena keadaan daerah sana beda dengan daerah ini. Tetapi kalau kita hanya berputar-putar di labirin, seolah-olah kita nggak tahu nih pintu masuknya di mana. Nah, kalau kita ada di atas, kita tahu bahwa ujungnya itu 2024. Yes. Gampang betul. Yes. Dilihat dari menara itu kan begitu. Cara membaca labirin. Yang saya khawatir sebenarnya ini paketnya itu menarik. Pertama, ditaruh orang yang menjadi bagian dari the ruling party. Terus kedua, diberikan justifikasi legal untuk melakukan apa saja. Salah satunya yang paling diduga paling bisa mengenerate capital itu adalah melalui proses perizinan. Jadi memberikan izin-izin terhadap pengelolaan dalam tanda petik eksploitasi sumber daya alam. Itu mengenerate income banget. Jadi capitalnya itu disebut. Orang ditaruh, capital sehingga dalam konteks itu Mas Novel, saya tanya Mas Novel, KUHP menjadi relevan di situ. Karena ada alat yang akan dipakai untuk memukul semua gerakan-gerakan kritis itu. Harus dilihat kayak gitu. Tapi saya nggak tahu maksudnya gimana. Kira-kira kitab kekuasaannya udah begitu. Ya memang kesimpulannya udah dibikin, lalu diatur ke belakang itu. Bahwa karena itu siapin KUHP, karena itu siapin kedaruratan, karena itu birokratnya yang mesti ditaruh, jangan orang LSM, LSM nanti nggak terlalu jujur nanti. Kan birokrat kita kan 99,99% kan punya masalah dengan moral. Gitu. Jadi itu yang memang dipakai supaya decaying itu, pembusukan berlangsung. Yes. Dalam keadaan pembusukan lebih mudah untuk merampok kan. Jadi moral kita sebetulnya dihancurkan oleh ambisi, ya ini ambisi satu orang sebetulnya. Dan ambisi itu dibaca dengan baik oleh pembantu-pembantunya. Nah, pembantunya tahu bahwa gain akan dapat dia, akan kebagian juga kecipratan. Jadi kebusukan ini sebetulnya yang dicium oleh orang-orang yang kemudian merasa udah frustrasi lalu lakukan tindakan kekerasan, lalu dianggap teroris. Kan ini semua satu soal yang mesti kita lihat, keadaan sosiologis kita itu menyebabkan banyak orang frustrasi sebetulnya. Pertengkaran dalam keluarga atau yang paling radikal adalah lakukan bom bunuh diri. Itu semuanya adalah kejahatan sosial yang disebabkan ketiadaan harapan. Nah itu intinya kan. Jadi delusi tentang demokrasi hilang itu. Keinginan untuk melihat kejujuran hilang itu. Mestinya Presiden tahu bahwa bagian ini yang harusnya dia selamatkan tuh. Karena kalau bangsa ini kehilangan fondasi moral itu ya udah ya berantakan kan jadinya kan. Dan kita nggak tahu bagaimana menyelamatkan bangsa yang keropos secara moral itu. Kita masih anggap bahwa ya itu kegiatannya ini oligarki, tapi kata oligarki sekarang jadi kata teknis kan, bukan lagi kata etis itu. Bahkan mungkin bukan lagi oligarki, tapi kleptokrasi. Iya, kleptokrasi atau plutokrat itu. Jadi satu orang kaya, plutokrat artinya kekuasaan orang kaya. Satu orang kaya yang ada misalnya di Pulau Kalimantan, dia bisa beternak 2 gubernur di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 1 di Papua, 3 hakim di Jakarta. Jadi dia tahu kalau ternak dia itu nanti ditangkap, ada hakim yang akan bebaskan ternaknya tuh. Kalau hakimnya terlalu jujur, ternaknya juga ikut masuk penjara, itu dia udah siapin bahwa sipir penjara itu akan keluarin dia setiap hari Sabtu. Jadi dari hulu ke hilir itu diatur. Algoritmanya gampang kita baca tuh. Nah itu kemudian paralel dengan pengangkatan ini kan. Dan udah pasti orang kaya itu tahu, oh you diangkat kan, you berarti tidak punya legitimasi ya. Karena Anda tidak punya legitimasi, Anda tidak mungkin melawan saya gitu.
Kalau pejabat daerah punya legitimasi, dia bilang atas nama kedaulatan rakyat lokal, saya menolak oligarki itu. Itu terjadi sebenarnya di Maluku, kalau nggak salah. Alimazi itu di mana ya? Di satu pulau provinsi Sulawesi. Alimazi itu di Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara. Dia bilang begini, ketika disodorkan bupati atau yang menjadi penjabat kepala daerah itu bukan usulan yang diajukan oleh gubernur, maka itu dia nggak mau lantik. Yes. Itu satu perlawanan yang menarik menurut saya. Jadi ini yang yaitu kasus yang betul-betul memperlihatkan ada aja orang yang integritasnya kuat. Tapi coba lihat misalnya di Bangkalan kemarin. Berulang lagi kan. Di keluarga yang sama lakukan hal yang buruk juga tuh. Jadi apa pelajarannya di situ? Sementara Pak Jokowi bilang saya akan pimpin pemberantasan korupsi. Nggak ada. Jadi kalau orang lihat satu waktu, satu masa di dalam negeri yang disebut Gemari Paloh Jinawi, ada seorang raja yang gagal untuk berlaku adil. Kira-kira begitu tuh kesimpulannya tuh. Dan kita tahu bahwa ini kan bisa diselesaikan di dalam sistem demokrasi kita tuh. Tapi kita nggak lihat partai-partai politik bersuara soal ini kan. Mereka saling, ya gue tahu lu korupsi ya, tapi jangan bilang-bilang dulu. Yang sana bilang, sialan gue kayaknya mau ditangkap. Jadi dianggap biasa aja kan. Kalau dia ketangkap pun, aduh, lagi nggak untung nih ketangkap. Itu di Bangkalan kan begitu. Keluarganya yang 5 tahun lalu udah ditangkap, ini ketangkap lagi. Jadi reproduksi kejahatan masif terjadi dan ada legitimasi terhadap proses itu. Ya, mungkin kalau reproduksi masih ada proses pembibitannya kan. Tapi ini hobi. Jadi kayak hobi kan, dinasti di Tangerang, dinasti di Banten, dinasti di Sulawesi itu. Tadi yang daerah itu saya baru ingat Sulawesi Tenggara. Iya, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu. Mas Novel, ya. Ini ada isu penting di situ ya Mas ya. Penunjukan itu memberikan keleluasaan dengan diskresi. Orang bijak mengenal diskresi itu sebagiannya adalah kesewenang-wenangan. Justifikasi atas kesewenang-wenangan. Dan reproduksi kejahatan seperti itu kemudian merebak dan akhirnya melalui proses pemilihan kayak begini, pejabat kepala daerah ini kita jadi meluas. Yang paling mengerikan tuh Mas Novel, ternyata sekarang ini korupsi yang paling banyak itu setelah ada undang-undang desa. Kepala desa yang ditangkap itu dahsyat sekali. Jadi tuh kita kayaknya tuh ya kejahatan tuh yang tadi hilir sampai hulu itu. Di desa dengan uang desa itu rusak seluruh proses pemilihan demokratiknya. Di tingkat menengahnya itu ditunjuk-tunjuk sehingga mereka menghamba pada kekuatan yang menunjuk itu. Instrumentasi undang-undang terjadi. Nah yang saya mau bilang khusus tuh Mas Novel, kita pernah punya program di KPK dulu, Gerakan Nasional Sumber Daya Alam. Bagaimana mendekonstruksi tindak kejahatan di situ. Apa yang terjadi dalam situasi kayak gini? Ya, memang gini Pak Bi. Kita punya banyak sumber daya alam sebenarnya. Dan sumber daya alam itu kan terbatas ya. Ketika kemudian dibiarkan dengan peluang mengambil yang agak dalam tanda kutip diberikan kebebasan, maka itu akan kerusakannya akan jauh lebih cepat dan tentunya dampaknya akan dahsyat. Padahal masalah sumber daya alam ini kerusakannya apabila terjadi itu bukan sekedar haknya negara yang hilang, tapi di situ ada kerusakan dan ada dampak lingkungan. Dan yang parahnya adalah memperbaiki butuh waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Ini yang sangat membuat prihatin. Tapi saya ingin menambahkan sedikit Pak Bibi yang terkait dengan tadi yang diceritakan itu bahwa orang berbuat korupsi mestinya kan dia akan melihat ketika berbuat korupsi tentunya dia ingin mendapatkan keuntungan. Dan kemudian ketika dia kemudian punya pikiran bahwa ketika dia berbuat korupsi dapat keuntungan, kalaupun ketangkap dia ya mungkin peluang untuk bebas, peluang untuk bisa lolos, paling pengembaliannya juga nggak seberapa, itu akan membuat orang termotivasi lagi untuk berbuat korupsi. Dan ini yang berat. Jadi kondisi tadi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak BW, Pak Rocky segala macam, ditambah dengan masalah penegakan hukum kita yang lemah, ditambah lagi urusan korupsi di kita yang ya dipasung, saya katakan dipasung karena memang nggak jalan, saya yakin seperti itu. Ini kemudian membuat masalahnya menjadi lebih complicated gitu kurang lebih. Ya. Sekarang pertanyaan lanjutannya gini, kompleksitas masalah ada di depan mata, membentang dan menghadang seluruh proses demokratik kita. Kan harus ada jalan keluar nih. Harus ada upaya selain bersuara seperti yang kita lakukan hari ini, karena kita hanya punya suara hari ini kan.
dan kemudian suara ini harus disiarkan dan disyairkan gitu. Tapi kan harus ada upaya-upaya lain. Oke. Iya, saya berpikir misalnya secara normatif atau secara ideal itu kita ingin ada kurikulum di partai politik. Jadi bikin aja undang-undang bahwa siapapun yang ingin jadi kader di situ atas nama negara dan atas nama keadilan sosial ada sertifikatnya tuh. Jadi ada semacam oversight committee. Oh iya, memang Anda masuk partai, Pantas hak partai, tetapi rakyat itu menuntut lebih dari sekedar aturan partai itu. Dan kalau sekarang kan anggota DPR itu di outsource kan. Yeah. Siapa yang punya uang dia masuk di situ. Begitu masuk di situ dia disuruh Anda siap-siap masuk banggar ya. Karena disitulah tujuan semua anggota DPR tuh ngerampok di situ kan. Jadi bagian ini yang kedaruratan ini yang mesti kita bikin, ada kurikulum standar untuk semua partai itu. Nah, itu yang nggak terjadi tuh. Yang terjadi justru sebaliknya tuh. Dalam kasus kepala desa, banyak kepala desa yang sebetulnya diam-diam anggota partai. Nah, karena itu dia diizinkan untuk korupsi sebagai imbalan dia ngumpulin suara tuh. Jadi itu intinya tuh. Transaksi gelap itu betul, terjadi di mana-mana. Ya, itu black market of justice, pasar gelap ketidakadilan di situ kan. Ada isu lain lagi gini, 64-67% voters kita itu adalah nanti anak muda. Ya, anak muda. Kalau saya bicara anak muda, mereka bosan dengan politik itu. Mereka menganggap gila apa nih negeri ini. Karena mereka membaca politik di luar negeri kan. Kalau mereka, berapa kali saya bicara soal tadi kasus-kasus di desa, mereka menganggap itu artinya serangan fajar bukan pada saat pemilu. Saat 1 miliar tiba di desa sebagai dana desa, itu serangan fajar. Yang sengaja disodorkan dulu korupsi ya. Tapi imbalannya adalah konstituen kan. Jadi itu udah sistemik, masif, dan terstruktur banget. Betul, perencanaan kejahatan politik dimulai dari anggaran yang diserahkan ke desa itu. Dan yang kalau tadi kita mau cari jalan keluar kan sekarang 64-67%. Kalau jalan keluar saya mau bikin LBP itu. LBP itu Liga Boikot Pemilu. Liga Boikot Pemilu. Agak sensitif tuh LBP itu ya. Ya, itu kan cuma singkatan. Iya. Ya kalau singkatannya Liga Boikot sih nggak sensitif. Yang saya mau bilang gitu, 64-67% pemilu, anak muda ikut pemilu, dan dia yang akan menentukan hitam merah putihnya itu. Kalau kesadaran di antara mereka tidak ada untuk bisa menentukan siapa yang terbaik, maka ini jadi masalah. Nah itu sebabnya kayaknya mudah-mudahan ini bisa didengar nih Bung Jokowi sama anak-anak muda itu yang 64-67% calon-calon voters kita di 2024 itu. Ya mereka, saya punya klub anak-anak muda ini, ada yang di luar negeri juga memantau Indonesia. Mereka bilang begini, sebulan lalu saya di Tokyo tuh, datang anak-anak muda itu, ketemu dan kita ngobrol. Dia bilang, kalau keadaan masih begini kita nggak mau pulang, Pak Rocky itu. Itu faktanya. Kenapa? Karena kejujuran nggak ada tuh. Dia biasa lihat parlemen Jepang, bagaimana moral politik di Jepang, dia merasa itu ukuran dia tuh. Tapi kan ada Pancasila, enggak, kita nggak pakai Pancasila, kita pakai ukuran etika politik di Jepang yang sangat jujur. Jadi kalau itu nggak ada di Indonesia kita nggak mau pulang. Jadi bayangin ini brain drain yang nggak mau pulang. Kalau saya bicara dengan anak-anak di Indonesia, sebaliknya mereka bilang kita sebaiknya pergi ke luar negeri aja nih. Jadi generasi muda yang apatis sebetulnya, bukan dia apatis, tapi dia nggak lihat contoh yang bagus kan. Kalau kita tanya, Anda mau pilih siapa tuh? Nggak ada yang bermutu tuh dari semua yang dia ada di survei itu nggak ada yang bermutu dan memang nggak bermutu. Jadi terjadi defisit sumber daya manusia di mana anak-anak muda pemilik masa depan itu mereka tidak care, mereka tidak mau lagi datang karena situasinya buruk banget. Iya itu faktanya. Orang bisa bilang ya itu anak-anak muda yang nggak cinta Indonesia, justru karena mereka cinta Indonesia. Maka mereka kasih kritik dari luar dan yang dari dalam justru mau meninggalkan Indonesia. Ada lagi satu bentuk di dalam proses transisi politik kayak gini nih yang mengemuka. Kita sebutnya political corruption. Yes. Political corruption itu tidak membuka ruang pada kandidat-kandidat terbaik versi masyarakat untuk tampil. Dan dia selalu dibusukin tuh, didelegitimasi dengan berbagai macam itu. Nah, ini kan udah sistemnya kayak begitu, ada orang yang mau ibaratnya jadi martir ya untuk membantu atau memulai ini, itu pun dihajar terus-menerus. Pandangannya Bung Rocky gimana?
Itu karena ketakutan dari the existing power yang sekarang petahana melihat bahwa potensi dia akan dipersoalkan di ujung kekuasaannya atau setelah kekuasaannya selesai itu tinggi sekali itu. Jadi ketakutan itu dia pakai untuk membatalkan orang yang punya potensi membuat Indonesia lebih baik kan. Kan urut-urutan berpikirnya begitu tuh. Tapi saya bisa mengerti dalam keadaan kita sebut tadi kompetisinya nggak ada itu. Ya. Dan dalam kasus Anies Baswedan misalnya dilarang di Aceh, dilarang di mana-mana itu, kan kita bisa bahkan bayangin mahasiswa Sulawesi Selatan menolak Anies datang ke situ tuh. Itu artinya kekuasaan udah sampai menghipnosis moral akademis kan. Kan mestinya undang semua kandidat itu ngomong di kampus, belejetin pikirannya tuh. Tanya sama Anies, Anda mau bikin apa dengan IKN? Anda mau bikin apa dengan Pulau Reklamasi? Anda mau bagaimana Anda negosiasi utang kalau Anda terpilih itu? Apa hubungan Anda dengan Novel Baswedan misalnya tuh? Jadi jujur aja bertanya kan. Ini ditolak. Jadi bagaimana kita tahu kualitas seseorang kalau dia ditolak duluan? Sementara kandidat yang lain boleh masuk di dalam kampus bahkan kasih pidato ilmiah tuh. Jadi itu yang saya anggap bahwa ini nggak adil kekuasaan ini. Tetapi itu memang satu fase dalam politik untuk akan ada social unrest itu. Karena terlalu terlihat pemihakan pada seseorang dan penyingkiran pada orang lain. Di bagian ini bagian buruk dan pers internasional tahu dari awal kebusukan politik itu. Jadi kita seolah-olah ada di dalam ketegangan tapi mau dimanipulasi seolah-olah ketegangan itu disebabkan karena Islamofobi, karena ketidakjujuran berwarga negara. Justru yang tidak jujur ada pelaku-pelaku utama elit politik kan yang ingin expel seseorang, mengeluarkan seorang dari persaingan tuh. Di titik yang lain sebenarnya ketika kejahatan itu sudah begitu masif, itu biasanya kan kayak hukum alam tuh, akan ada counter, akan ada perlawanan, ada civil disobedience gitu. Nah, saya nggak tahu dalam konteks Indonesia, apakah 1998 itu bagian dari itu ya. Jadi ada pemicu terus kemudian orang pada titik jenuh yang sangat terus kemudian muncullah satu gerakan gitu ya. Ya ini seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi ketika macet orang cari jalan keluar tuh. Saya baca tadi di majalah asing itu bagaimana pemerintah Jerman akhirnya menangkap kira-kira 11.000 neofasis. Dan orang neofasis bilang, ya Jerman memang udah nggak benar, mending balik pada kerajaan atau pergi pada Nazi itu. Jadi ide-ide radikal itu muncul sebetulnya karena moral politik itu atau etika politik nggak bekerja kan. Yeah. Di Indonesia juga bisa jadi hal sama, tapi di Indonesia bisa yang disudutkan adalah Islam akhirnya kan. Kan cuma itu cara untuk memprovokasi lawan politik kan. Jadi itu yang berbahaya kalau kekuasaan itu kehilangan akal sehat lalu dia panik, lalu dia cari kambing hitam tuh. Padahal kambing hitam dia pelihara sendiri tuh. Dan kan kita membayangkan tadi kerusuhan seperti Mei 98 itu dan itu yang udah mulai diajukan sebagai masalah tuh. Oleh karena itu supaya jadi kerusuhan maka perpanjang masa jabatan presiden. Oleh karena itu supaya jangan jadi kehancuran itu halangi orang-orang yang dekat dengan politik Islam misalnya. Insinuasi itu jalan gitu. Itu yang saya ingin katakan sebagai jika kekautan situasi yang nggak bagus ini terus-menerus, sebenarnya dia yang memprovokasi pikiran-pikiran alternatif muncul. Orang yang merasa nggak aman dia akan provokasi kan. Kalau dia aman, dia merasa oke, silakan free competition kan. Jadi bagian yang didalilkan dulu oleh Bung Karno, Sultan Syahrir, Nasir segala macam. Politik itu adalah force of the better argument. Berargumentasilah. Jangan argumen, bukan sentimen yang disodorkan kan. Nah itu menunjukkan bahwa yang kita punya hari ini bukan leader tapi dealer. Dealer itu ya tukar tambahnya banyak kan. Kita butuh leader sebetulnya. Dealer yang merangkap trader. Nah itu. ya kalau itu ada yang ngasuh tuh. Ini perbincangannya akan menarik. Mas Novel mau kasih ini terakhir apa soal saya bingung ketika ngomongnya soal politik ya. Soalnya kan saya konsennya bidang hukum. Ada politik penegakan hukum, Mas. Iya benar.
ketika bicara terkait dengan masalah politik, tentunya kan kaitan erat dengan bagaimana penegakan hukum itu bisa berjalan. Okay. Karena apa? Tidak mungkin orang berani mengambil langkah-langkah politik yang kotor, yang jahat, ketika penegakan hukumnya bisa berjalan benar kan. Nah, sebaliknya juga, makanya saya juga kadang-kadang bingung nih, membicarakan terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang ideal sama politik mana yang lebih dulu. Kadang-kala orang berpikir harus politik dulu, tapi penegakan hukum juga dengan penegakan hukum yang baik, pemberantasan korupsi yang ideal, mestinya politik itu akan terkontrol juga di sana. Karena apa? Saya masih ingat ketika di KPK, mungkin masa Pak BW juga diantaranya masih pimpinan, berapa banyak kita kemudian bisa mengetahui praktek-praktek jahat yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi, baik yang ada di legislatif maupun yang di luar itu ya. Tapi kita bisa melihat praktek-praktek itu tergambar. Bagaimana kemudian merancang segala sesuatu yang ternyata itu ingin memunculkan suatu kebijakan, bahkan sampai ke undang-undang. Dan ternyata di belakangnya ada pihak tertentu yang mengatur itu. Jadi kadang-kala membicarakan terkait dengan politik dan penegakan hukum, ini dua hal yang mestinya bersamaan. Kadang-kala saya mendengarkan itu, saya memahami bahwa memang politik mesti harus baik dulu. Tapi saya kadang-kala melihat dari perspektif berbeda. Kadang-kala penegakan hukum harus baik dulu gitu. Kita akan diskusi itu Mas, tapi dari kesimpulannya sekarang situasi itu makin memburuk. Indonesia tidak dalam situasi oke-oke aja. Dan jalan keluar untuk menghadapi itu harus terus diproduksi. Bicara ini adalah diskusi untuk mencoba membongkar situasi, membongkar kesadaran, dan mencoba alternatif-alternatif itu. Dan yang paling mengerikan adalah ketika kemudian semua puzzle itu solid dan menghancurkan seluruh sikap dan keinginan baik kita. Tapi kita akan bahas ini khusus Mas Novel, bagaimana misalnya politik penegakan hukum dalam proses penegakan hukum. Teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti channel ini dan kita akan kembali lagi. Salam kemanusiaan, keadilan, dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.